Usaha. Usaha adalah perpindahan energi oleh gaya sehingga benda berpindah. Semakin besar gaya, semakin besar pula usaha yang dilakukan. Semakin besar perpindahan, semakin besar pula usaha yang dilakukan. Karena rumus usaha adalah berbanding lurus dengan gaya dan jarak. Ingat, untuk lambang adalah W, F, S, A kecil, V, T, dan lain-lain. Sedangkan untuk satuan seperti Joule, Newton, meter, second, meter per second kuadrat, dan lain-lain. Untuk keterangan dapat dilihat. Silahkan perhatikan gambar yang muncul pada layar handphone kalian. Pernahkah kamu berusaha mendorong tembok? Apakah tembok bergerak? Dijawab ya anak-anak ya. Meskipun kamu merasa lelah dan berkeringat, namun saat kamu mendorong tembok, dapat dikatakan bahwa kamu tidak melakukan usaha sama sekali atau sama dengan nol, karena tembok tidak berpindah. Contoh soal. Dayu menarik sebuah gerobak berisi pasir dengan gaya sebesar 500 Newton, sehingga gerobak tersebut berpindah sejauh 10 meter. Besar usaha yang dilakukan Dayu adalah. Untuk memudahkan dalam menjawab, kalian wajib dan harus menuliskan diketahui. Diketahui 500 Newton. Newton itu adalah punyanya gaya, dan gaya adalah lambangnya F. Jadi F sama dengan 500 Newton. Nah, 10 meter punyanya perpindahan. Perpindahan lambangnya adalah S kecil, dan yang ditanya adalah usaha. Jadi W besar sama dengan F dikali delta S. 500 dikali 10 sama dengan 5000 Joule. Jangan lupa ya untuk menggunakan satuannya. Daya. Daya adalah besar energi yang dipergunakan dalam setiap detik. Rumus daya adalah P besar sama dengan W besar dibagi T. Untuk lambang P, W, dan T. Untuk satuan watt, joule, dan second. Untuk keterangannya dapat dilihat ya. Contoh soal. Lani memindahkan rak dengan usaha sebesar 1000 Joule dalam waktu 10 second. Berapakah daya yang dikeluarkan Lani untuk memindahkan rak? Untuk memudahkan, kalian wajib menuliskan diketahui. Usaha berarti lambangnya adalah W besar. W besar sama dengan 1000 Joule. 10 second adalah punyanya waktu, dan waktu lambangnya adalah T kecil. T sama dengan 10 second. Yang ditanya adalah daya. Daya lambangnya adalah P besar. Sehingga rumusnya adalah P sama dengan W dibagi T. Jadi 1000 dibagi 10 sama dengan 100 watt. Jangan lupa ya untuk menggunakan satuannya. Pesawat sederhana adalah alat yang digunakan untuk mempermudah usaha. Berikut yang di bawah merupakan contoh dari pesawat sederhana. Jenis-jenis pesawat sederhana: katrol, roda berporos, pengungkit, bidang miring. Yang pertama, katrol. Katrol adalah pesawat sederhana berupa roda beralur
yang terhubung dengan tali dan digunakan untuk memudahkan dalam melakukan kerja karena katrol dapat mengubah arah gaya ketika menarik atau mengangkat beban. Macam-macam katrol ada 3, katrol tetap, katrol tunggal bebas, dan katrol majemuk. Keuntungan mekanis. Sebelum kita masuk ke macam-macam katrol, kita mempelajari terlebih dahulu apa itu keuntungan mekanis. Keuntungan mekanis adalah angka yang menunjukkan berapa kali pesawat sederhana menggandakan gaya. Keuntungan mekanis dapat disimbolkan dengan km, dan rumusnya adalah gaya beban dibagi gaya kuasa. Gaya itu lambangnya adalah F, dan B-nya ini adalah menunjukkan beban. Gaya kuasa, gaya adalah F, dan K-nya ini menunjukkan kuasa. Yang pertama, katrol tetap adalah katrol yang porosnya dipasang di suatu tempat yang tetap, sehingga katrol tidak dapat berpindah tempat saat digunakan. Di sini dapat dilihat anak-anak, W ini adalah gaya beban atau FB. Nah, gaya kuasa yang F ini adalah FK. Untuk keuntungan mekanis katrol tetap adalah 1. Jadi, gaya kuasa yang digunakan untuk menarik beban sama dengan gaya beban. Berikut adalah contoh dari katrol tetap. Yang kedua adalah katrol pada tiang bendera. Rumusnya adalah F sama dengan W. Jadi, jika F-nya 100, maka W-nya juga 100. Dan untuk keuntungan mekanisnya sama dengan W dibagi F. W itu adalah berat beban atau sama saja seperti gaya beban. Contoh soal. Benda dengan massa 200 kg ditarik ke atas dengan menggunakan katrol. Hitunglah gaya tarik dan keuntungan mekanisnya jika yang digunakan sebuah katrol tetap. Nah, untuk memudahkannya, sama ditulis diketahuinya. Kilogram adalah punyanya massa 200 kg dan meter per second ini adalah percepatan gravitasi. Lambangnya adalah G, yaitu 10 meter per second. Dan ditanya adalah keuntungan mekanis katrol tetap. Nah, di sini kita belum menemukan W-nya atau FB-nya. Jadi, kita bisa menggunakan rumus W sama dengan M dikali G. Jadi, kalian harus perhatikan soalnya ya anak-anak ya. Jika ini mengenai katrol, pasti katrol itu akan ada berat benda dan akan ada gaya. Jika berat bendanya belum diketahui dan justru yang diketahuinya massa dan gravitasi, maka untuk mencarinya menggunakan rumus M dikali G. Jadi W-nya sama dengan 2000 Newton. Nah, baru deh kita masuk ke rumusnya. Untuk katrol tetap, F sama dengan W. Jika F-nya 2000, maka W-nya juga 2000. Keuntungan mekanisnya W dibagi F atau FB dibagi FK. Jadi keuntungan mekanisnya 1. Nah, catatan, jika pada soal W atau FB-nya sudah diketahui, maka tidak perlu menggunakan rumus W sama dengan M dikali G. Jadi, langsung saja menggunakan rumus aslinya. 2. Katrol tunggal bebas adalah katrol yang bergerak ketika digunakan untuk memindahkan beban dan arahnya adalah ke atas. W ini adalah gaya beban atau bisa juga FB, yaitu gaya beban. Gaya kuasa FK. Biasanya anak-anak di mana itu FK, maka akan ada LK, lengan kuasa. Dan di mana ada FB, maka akan ada LB, lengan beban. Untuk keuntungan mekanis katrol tunggal bebas adalah
2. Berikut adalah